Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kasih pantun ya. Pak Samad jualan tomat, yang beli harus cermat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Jawab salam sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan serta nikmat sehat sehingga sampai saat ini kita masih dapat beraktivitas dan menjalankan ibadah puasa tentunya. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-temanku yang saya sayangi, apa kabarnya semua hari ini? Sehat? Masih semangat? Cakep. Walaupun puasa harus tetap semangat ya. Mana suaranya? Coba suaranya kalau masih semangat. Kita sholawat sama-sama yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Kisah Nabi Muhammad SAW dengan pengisi hidup. Teman-temanku yang berbahagia, dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwaroh, seorang pengemis Yahudi buta. Apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang yang gila, pembohong. Dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhi." Hari demi hari, pengemis Yahudi itu mencela Rasulullah. Kejadian itu terus-menerus berlangsung di pojok makanan. Sebagai nabi yang diberi wahyu, Rasulullah tentu tahu apa yang dilakukan pengemis Yahudi buta itu. Setiap pagi, Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan dan tanpa berkata sepatah kata. Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Setiap pagi, Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan dan tanpa berkata sepatah kata pun. Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Saat Rasulullah menyuapinya, si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah SAW menyuapi pengemis Yahudi itu hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan kepada pengemis Yahudi itu. Suatu hari, sahabat Nabi Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah, yang juga istri Rasulullah. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah Nabi Muhammad yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satupun sunnah yang belum kau kerjakan, kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar. Setiap pagi Rasulullah SAW
pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapa kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tangan ini tidak susah untuk memegang dan mulut ini tak susah untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya dengan mulutnya. Setelah itu, dia berikan padaku," kata pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa mendatangimu. Aku adalah salah seorang sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad SAW." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis sedih dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Teman-teman yang berbahagia, dari kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta yang begitu menyentuh hati, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan pada orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nah, saya mau pantun lagi ya sekali lagi. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli sepatu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Selawat dan salam marilah kita semua selalu sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari kegelapan menuju masa yang terang, yaitu agama Islam. Teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan berceramah singkat tentang kisah Nabi Muhammad yang berdagang pada usia yang sangat muda. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mengetahui kisah Nabi kita yang berdagang pada usia yang sangat muda? Kisah ini membuktikan bahwa Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, merupakan orang yang bekerja keras dari usia dini. Meneladani Nabi Muhammad SAW merupakan keharusan bagi umatnya, baik dari keteladanan dari segi akhlak, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan sosial dengan syariat maupun dalam hal bekerja. Rasulullah SAW patut dicontoh. Beliau merupakan junjungan kita. Beliau sudah berdagang sejak usia yang dini, yakni 12 tahun. Rasulullah SAW adalah pekerja keras. Ia ikut pamannya
yang bernama Abu Thalib berdagang ke negeri Syam saat masih anak-anak. Di situ belajar hingga akhirnya menjadi pedagang yang sangat hebat, masih di usia mudanya. Rasulullah juga dapat dukungan penuh dari istrinya, yaitu Siti Khadijah. Dia merupakan saudagar yang mempunyai kekayaan melimpah dan terpenuhi. Teman-teman harus tahu sejarah ini. Rasulullah adalah teladan yang luar biasa, patut dicontoh. Rasulullah juga selalu bersabar. Ia sudah ditinggal orang tuanya dari kecil dan akhirnya menjadi orang yang sukses dan menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, kalian juga harus mencontohkan kerja keras Nabi Muhammad SAW. Demikian saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.